Terkait dengan penanganan hukum, seperti apa seharusnya tindakan dari para pelaku judi online ini? Apakah memang Kalau harus dipertegas lagi? kalau tindakan hukumnya memang kan tadi ya, kalau kita lewat jurisdiksi itu yang kesulitan kita. Tapi yang kalau yang pelakunya di sini kan sudah beberapa banyak sekali yang dilakukan pemberantasan oleh kepolisian. Baik, tadi Anda sempat katakan Pak Samuel, banyak negara tetangga kita ini yang juga menjadi server judi online. Bagaimana kita tahu di sana mungkin aktivitas ini adalah aktivitas yang legal. Lalu langkah apa mungkin yang diperlukan untuk bisa membatasi penyebaran judi online dari negara-negara tetangga itu ke dalam negeri? Nah itu dia, karena itu mungkin pembicaraan bilateral atau apa yang ini yang sedang kita upayakan. Karena tadi ya sifat internet ini kan tidak ada batasnya, gitu ya, tersambungkan di seluruh dunia ini tersambung ada miliaran jaringan. Nah ini yang kita salah satu kita melakukan penanganan kan tadi memblokir IP dan domainnya, dan kita tahu di internet juga jutaan atau miliaran jalan untuk menuju ke satu titik. Nah, yang kita harapkan nanti ada kerjasama bilateral dengan negara-negara yang, apalagi negara sahabat yang ada di sekitar kita yang kita akan ajak bicara. Baik, seberapa besar kesiapan kita termasuk juga dari teknologi dan juga SDM untuk bisa melakukan pemberantasan ini atau mungkin dibutuhkan tambahan modal lagi untuk bisa lebih efektif dalam memberantas judi online? Kalau di ujungnya kita bisa berantas, mungkin penanganan masih di hulunya kita bisa berantas, di ujungnya kita tidak perlu lagi serepot ini ya. Baik, tapi jika belum didapatkan pusatnya, apakah ini artinya akan terus memakan dana dari pemerintah untuk bisa memberantas judi online ini mungkin dari iklannya atau dari site-site yang tersebar di masyarakat? Nah, yang kita perlu lakukan adalah selain tadi penindakan dan juga pencegahan, kita juga melakukan literasi digital. Nah, ini penting yang kita harus tingkatkan literasi masyarakat. Seperti yang tadi, yang namanya judi online, apalagi slot itu, bagaimana kita tahu kalau mereka pakai algoritma, kan kita yang jadi korbannya. Mereka kan bermain dengan komputer yang tidak dilakukan validasi, dan mereka bisa mengatur apapun di situ. Itu makanya saya katakan judi online itu sebagai tindakan penipuan, karena kan tidak jelas itunya. Nah, yang kita harus tingkatkan adalah literasi masyarakat. Harapannya dengan meliterasi masyarakat, masyarakatnya lebih cerdas dalam melakukan kegiatan di ruang digital. Baik, kita tahu yang disampaikan PPATK ini banyak juga pelajar yang melakukan aktivitas ini begitu. Literasi seperti apa yang mungkin harus ditambahkan di sekolah-sekolah? Ya, literasi tadi sebenarnya bukan hanya tentang literasi tentang judi online, tapi bagaimana apa sih kehidupan di ruang digital. Salah satunya ini ada fenomena-fenomena yang kita harus bisa membatasi diri kita sendiri. Kalau yang namanya ada orang menyediakan layanan, kalau tidak ada yang mengakses kan juga akan juga tidak ada ini ya, tidak ada, mereka tidak punya pelanggan lah. Nah ini kita juga memberikan edukasinya harus sejak dini. Jadi bukan hanya tentang judi online, tapi tentang apa itu ruang digital dan bagaimana kita beraktivitas di ruang digital yang nyaman, aman, dan produktif. Ini yang harus ditekankan. Dan di dalamnya pasti tentang judi online juga, ataupun hal-hal yang negatif yang akan muncul sebagai ekses dari adanya teknologi baru ini. Baik. Lalu apakah Kominfo nanti akan melakukan perekrutan sebagai tenaga tambahan untuk masuk ke dalam Satgas? Wah, saya nggak tahu itu kan yang membentuk dari ini ya. Kalau lihat itunya, lihat apa namanya strukturnya itu dari pemerintah. Nanti satgas hariannya mungkin ya. Saya kurang paham yang ini. Baik, atau mungkin ada informasi komposisinya nanti akan seperti apa yang menjadi anggota Satgas? Anggota satgasnya tadi dari berbagai kementerian, dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Anak karena ada berdampak pendidikan, dan juga dari lembaga yang lain, umpamanya OJK, BI, itu kita libatkan semua, dan juga lembaga yang lainnya. Tapi di kalangan pemerintah pasti kita juga akan berinteraksi dengan teman-teman di luar pemerintah ya, dalam pelaksanaannya ya. Tapi kepanitiaannya sudah dibentuk, yang menunggu finalisasi lah. Saat ini sudah beredar, sudah di sirkular formatnya.
Baik, jika bisa efektif di kuartal 3 tahun 2024 ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa melihat hasil yang cukup signifikan? Pertanyaan yang susah dijawab, gimana sih diprediksi. Kita bentuk dulu, tapi yang dari ini, dengan adanya Satgas ini berarti penyelesaiannya tidak hanya satu mengenai teknologi, tapi dilihat dari berbagai sudut pandang dan dilihatnya dari permasalahan ini dilihat sebagai dalam helikopter view. Apa sih akar permasalahannya, di mana sih? Ini yang kita akan uraikan. Baik, apakah Satgas ini juga nantinya akan bekerja sama dengan lembaga hukum internasional? Saya nggak bisa jawab ya. Nanti kan setelah dibentuk aja. Pasti tadi kalau tadi ada Kementerian Luar Negeri, pastinya akan ada bukan dengan internasional tapi dengan yang namanya antar negara ya. Baik, Organisasi internasional maksudnya saya nggak paham juga. misalnya Tapi kalau Interpol antar seperti itu? negara, no Interpol kan antar negara, jadi itu kita upayakan. Jadi bukan organisasi tapi ada lembaga internasional yang menangani hal ini. Baik, dan untuk masyarakat sendiri, apa yang bisa dilakukan masyarakat atau mungkin para orang tua untuk mencegah mungkin anaknya terlibat dalam aktivitas ini? Ya itu tadi pendidikan dari lebih awal dan juga di sekolah, dan kita mulai menanamkan value-value keluarga di lingkungan keluarga. Dan memang kan internet ini kan bisa diakses pada saat kita di kamar kita sendirian. Nah ini mulai edukasi sejak dini masalah-masalah tentang bukan hanya judi online tapi semua hal-hal yang bisa berdampak negatif di internet. Itu yang kita lakukan lewat literasi digital. Nah ini yang kita bekerja sama juga dengan Kementerian Pendidikan untuk melalui literasi digital sejak dini. Kami mengusulkan itu supaya bisa contohnya kalau ada masa-masa orientasi itu bukan hanya tentang orientasi tentang sekolahnya, tapi di situ disisipkan konten-konten tentang literasi digitalnya supaya mudah bisa berkali dan memperkuat ketahanan anak-anak kita dalam beraktivitas di ruang digital.